Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak buat video ya. Hari ini saya akan menunjukkan hasil ya. Saya coba-coba sebuah aplikasi file streaming gitu ya. Karena saat ini itu semuanya sudah pada gadget semua ya, gadget ya. Ya jadi membutuhkan internet. Jadi terkadang kalau kita ingin memutar musik, video, nah itu kan sering kita membuka melalui YouTube. Nah, siapa yang sering membuka file yang sama itu biasanya anak-anak ya. Anak-anak itu biasanya membuka video ya itu saja. Tapi kita kalau menyimpan di memori HP pasti teman-teman banyak yang memorinya penuh. Nah, saya sendiri sama kalau saya menyimpan video, apalagi sekarang file-file kamera itu filenya besar-besar ya. Kita mengambil video bisa sampai 4 giga, bisa lebih ya. Itu menggunakan video, menggunakan kamera gitu ya. Jadi terkadang kita lupa kalau kita menerima paket, kita unboxing, kita lupa menghapusnya. Jadi kadang penuh juga di memori. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah komputer lama ya, atau komputer yang tidak terpakai gitu ya. Atau ya teman-teman bisa membeli sebuah komputer mini atau apapun ya yang mungkin sesuai budget ya. Atau mungkin punya komputer di rumah bisa dimanfaatkan sebagai server. Nah, nanti kita akan jadikan dia sebagai server untuk file video kita. Jadi nanti filenya itu akan kita akan kita upload di server, nanti akan diakses oleh berbagai media ya. Jadi bisa diakses melalui browser ya. Nah, utamanya ini aplikasinya dengan browser. Jadi nanti videonya bisa ditonton oleh banyak device gitu ya. Jadi mungkin kita kalau untuk nonton YouTube atau apa ya, mungkin anak-anak perlunya hanya video itu ya, kasih saja video itu dengan diakses dengan di streaming kita ya. Nah itu. Nah, di sini saya akan menunjukkan log filenya ya, aplikasinya. Di sini saya sudah install Mac Mini. Nah, Mac Mini ini saya beli di online ya, sekitar 1.390.000 sekian gitu ya. Kita bisa buka langsung yang ini saja. Ini saya sudah menggunakan public key ya, jadi tanpa password. Mungkin teman-teman yang belum ngerti cara install ini Linux ya, mungkin teman-teman bisa browsing. Saya belum upload kayaknya, ada videonya tapi saya belum upload juga. Nah, di sini ada saya lihat historinya. Historinya saya ini ya. Instalasinya mudah. Nah, ini yang bikin ada yang terlihat itu kalau di copy orang bahaya itu namanya public key saya. Kita
tadi seberapa ya tampilnya. Oke, selanjutnya kita mau lihat dulu, saya juga install sensor ini untuk lihat ini ya, sensornya. Terus ini lihat CPU ya, kecepatannya itu 18 rpm. Terus apalagi glance ini saya untuk mantau server ya, karena ini bentuknya servernya ini command line ya, CLI tanpa GPUI apa GUI ya. GUI itu graphic unit interface gitu ya, GUI ya, grafik apa ya, unit apa interface. Ini tanpa grafik. Jadi kalau grafik itu kan tampilannya ya seperti umumnya seperti ini ya, ada tampilan seperti ini. Nah kalau CL itu seperti ini, command line, jadi hanya mengandalkan perintah-perintah keyboard saja. Nah di sini saya mau lihat. Nah di sini saya sudah install ini Jellyfish. Nah cara installnya nanti saya akan buatkan mungkin ya, tapi singkatnya hari ini saya akan review aja. Mungkin teman-teman ada yang ingin silahkan komen atau cari di channel lain ya untuk instalasi Jellyfin. Nah sekarang kita mau buka browser. Nah di sini saya juga menginstal ini ya, apa ini namanya, file browser untuk upload videonya. Sebenarnya bisa juga menggunakan FileZilla, tapi kalau dengan FileZilla gimana ya, kalau FileZilla itu kelemahannya seperti ini teman-teman. Kenapa saya menginstal ini ya, file manager, file browser di server ya, karena kan tampilannya hanya terminal seperti ini ya. Jadi saya butuh apa namanya, upload itu kalau dengan FileZilla saya kesulitannya apa, misalnya filenya tidak ada di komputer. Nah seperti ini ya, saya mau sini di volume ini kalau tercolok apa namanya, saya cari colokan dulu, saya mau nyolok. Mandi cuy. Seta ibu kesini bentar. Ya. Kenapa? Nah di sini akan saya colok dulu sebuah SSD ya. Jadi sudah ada di sini ya. Nah kalau saya mau upload dari FileZilla, ini muncul ya, muncul ini. Oh ternyata bisa. Tadi saya pas sebelum ini nggak muncul. Begitu ya. Oke, ternyata muncul tadi pas. Kenapa saya install ini, karena saya mau ngupload dia nggak bisa
Dan ini juga sudah saya menggunakan apa namanya, public key ya, jadi tanpa password, menggunakan root. Biar terkadang kalau kita tuh pindah-pindah mau copy paste tuh kesusahan kalau pakai user apa ya, user lain selain root gitu ya. Mau paste di home misalnya, atau kita mau, saya adanya user ini misalnya Mac Halim, ternyata kalau saya mau buat folder di sini saya nggak bisa seperti itu, karena ini saya root ya. Karena saya root bisa, kalau nggak root saya nggak bisa nih ya. Jadi bisa diupload. Nah sekarang manakah Jellyfin-nya? Oke, buat baru Jellyfin 192 lah, berapa ini, 96. Oke, nah ini saya sudah membuat Jellyfin. Nah di sini pengaturannya ada dashboardnya, library-nya bisa kita tambah. Nah ada movie, musik, show, books dan home, video, foto ya. Kita bisa taruh video-video HP kita di sini ya, dan musik, video, jadi bisa taruh sini. Atau Jellyfin ini bisa sebagai apa ya, penyimpanan gitu ya. Jadi server kita ini bisa jadikan penyimpanan ya. Ini sayangnya saya hanya punya 256 giga ya, kapasitasnya itu 256 giga. Jadi untuk ke depan ini sangat kecil. Nah seharusnya 1 tera itu saja saya sudah hampir penuh kalau di ini ya. Mana file saya ini penuh, jadi kurang kalau untuk nyimpen foto video ini kurang ini. Nah di sini kita bisa, oke, kita buka di dashboardnya sini, buka di sini ya. Nah di sini kita bisa putar video, ini bisa kita putar juga ini apa namanya, foto ya. Jadi kita bisa melihat foto di berbagai device karena kita ngaksesnya di browser ya. Kita akses di browser ya, terus kita keluarnya di sini ya. Kita kembali ke home lagi dan bisa foto-foto seperti ini ya. Kita tambahkan, bisa kita lihat bersama ya. Jadi bisa di-download juga ini filenya. Nah ini bisa di-download di HP, di komputer ya. Nah, sebenarnya saya juga ada install Nextcloud. Nextcloud itu seperti Google Drive ya, memanfaatkan storage dari server kita ya, 192. Nextcloud saya tuh berapa ya, pakai ini Nextcloud. Nah ini saya juga berbagi file sharing. Misalnya nih saya upload di sini, itu bisa
misalnya kayak kalau kita mau ini filenya, ini kan video, ini harus download dulu kalau untuk putar. Nah kalau harus putar kan memenuhi storage kita. Nah ini seperti ini. Tapi kalau kita aksesnya di sini, mana tadi, di sini, ini bisa kita putar di sini saja tanpa download ini. Tapi dia kan kecil ya, mungkin memang kualitasnya kecil ini. Nah seperti ini. Sebenarnya bisa juga Si kecil pintar. nonton dari sini juga, Ayo belajar. tapi tampilannya kurang menarik. Jadi saya menggunakan Jellyfin ini, tampilannya lebih bagus kan. Nah di sini ada musik, kita mau mendengarkan playlistnya, bisa kita satu album ini. Yang lain juga bisa. Soldier, crossing borders like they told ya. Dia juga bisa melihat riwayat tontonan kita, terakhir kita nonton di mana, ya di situ akan berhenti. Nah di movie ini belum ada movie, soalnya saya nggak ini, dulu pernah banyak file-file film ya, tapi karena saya nggak butuh gitu ya, karena memenuhi harddisk eksternal saya, ya akhirnya saya hapus. Nah seperti ini ya. Nah, itu riwayatnya. Jadi ini bisa diakses di smartphone, di komputer, menggunakan. Nah dan saya menggunakan wifi ya, wifi nya harus satu, ini offline ini wifi ini offline. Kalau sebenarnya ini ada tersambung ke sini, jadi pengaturannya itu saya punya wifi TP-Link portable ini. Sini saya punya TP-Link di sini, networknya. Nah di sini saya akses Mac mini-nya di sini gitu ya. Terus MacBook saya ini 103, ini saya permanen ini saya buat server ini, saya buat permanen agar apa, MacBook Air 103 save. Address reservation, jadi agar kita selalu menggunakan IP ini. Kalau IP ini ganti kan kita bingung mau remote komputernya, sedangkan Mac mini saya ini hanya ini saja ya, melalui command line. Saya nginstal ini apa ini, saya menggunakan ini, nginstalnya saya di tempat ibu saya ya, di rumah ibu
saya. Jadi harus ke sana yang ada, karena di sana ada monitor, ada komputer. Nah setelah itu saya ngeremotnya hanya menggunakan wifi ini, saya sambungkan, saya remote, dan kemudian installnya ya dari sini ya. Warning or critical alert detected. CPU total ya, ini CPU apa nih? Jadi seperti itu. Ini di sini ya, Jellyfish-nya di Jellyfin. Install di Ubuntu, ini servernya Ubuntu. Cara melihatnya gimana ya? Apa? Udah mandi kamu ya? Harum. Iya, wangi. Sama. Ayah nggak mau cium. Ini Ubuntu 24 Mac mini ya. Terus kernelnya ini ya sudah 10 jam, ini saya ajak pagi tadi. Terus ya Intel Core. Oke, memorinya 10 GB. Kenapa saya install Ubuntu? Karena Mac mini ini sudah nggak disupport sama Mac OS terbaru. Jadi saya nggak install di Mac mini karena dia terakhir Monterey ya. Jadi saya pakai Ubuntu, dan di sini juga terinstall aplikasi Udu apalagi ya Udu. Nah 192.69 ya, 69. Nah ini aplikasi Udu saya untuk aplikasi penjualan. Nah seperti ini belum selesai. Tutup sesi, ini belum ditutup. 200. Oke, tutup sesi. Jadi saldonya itu seperti itu. Nah teman-teman, manakah yang ingin teman-teman pelajari ya? Apakah Udu, apakah Nextcloud ya? Mudah kan? Kita punya server. Nah begitulah kita sebenarnya untuk menghemat ya. Menghemat ini kalau kita beli komputer ya tentu akan mahal juga. Tapi kalau kita sudah punya komputer atau kita ingin memanfaatkan lebih server kita kan ini saya mau buat untuk kasir, untuk pengembangan aplikasi terpusat gitu ya. Jadi saya bisa menghidupkan OS ini dan diakses oleh banyak komputer gitu ya. Jadi saya buat jadi server. Jadi bisa saya remote menggunakan MacBook saya, bisa remote Windows, bisa remote ini ya, macam-macam, dan bisa diinstal aplikasi macam-macam juga, open source gitu ya. Oke, seperti itu saja. Ini reviewnya banyak sekali. Mungkin teman-teman ada yang apa ya, pengen belajar yang mana. Nah, saya udah berapa jam ini tadi, hardtop dulu. Nah sekitar 10 jam 38 menit saya di depan komputer ya. Ini tadi saya mengerjakan ini. Nah untuk meremote ini juga tanpa password, bagaimana caranya? Nah, tuh, teman-teman mungkin perlu subscribe dan komen.
mana yang mau dipelajari. Saya juga punya server ini online ya, 13 hari sudah hidup. Ini servernya adalah ini Nur Halim. Nah, ini pakai Ubuntu, ini juga Bayung aja udah pakai Ubuntu, Nur Maedi pakai Ubuntu, terus Darul Aitam pakai Ubuntu, terus apalagi Luka ini saya online, ini saya pakai hosting. Nah, kalau hosting murah ya. Kalau ini kita bisa ya menggunakan Udu. Kalau yang ini saya nggak bisa menggunakan Udu. Kalau hosting nggak bisa pakai Udu ya, harus dia menggunakan server sendiri gitu ya. Karena saya mau belajar Udu ya, saya install ini. Awalnya saya untuk domain-domain ini ya, domain Bayung aja ini saya menggunakan OpenChart. Tapi tampilan OpenChart itu kurang menarik bagi saya, dan dia tidak ada namanya aplikasi point of sale gitu ya. Secara default ini masih loading nih. Tidak ada off-sale-nya, point of sale-nya. Jadi ini kalau kita mau gunakan kasir secara lokal tanpa internet di komputer lokal itu maksudnya di komputer kita yang kita pegang ya. Nah, bisa. Nah, tapi kalau mau online ya dia harus selalu pakai hosting, sewa VPS itu teman-teman. Oke, seperti itu saja review hari ini. Apa yang saya lakukan, inilah yang saya lakukan. Saya input, saya mendevelop aplikasi, saya mempelajari, dan semoga nanti bisa ini ya, bermanfaat untuk teman-teman. Oke, itu aja beberapa review yang bisa saya berikan. Kita mau dengarkan apa ya? Dengarkan Kalisa ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti itu aja. Masih baru, nanti ke depan mungkin bisa saya bagikan, saya sharing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.